Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, kembali Bapa, kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami untuk mengerti memahaminya, supaya firman-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami. Kami dapat mengerti sejarah, fakta, dan kebenaran tentang Engkau, dan kebenaran-Mu akan selalu nyata di dalam kehidupan kami, untuk kami dapat menjadi anak-anak terang di dalam dunia ini, menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati di dalam terang Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu yang suci menyucikan hati dan jiwa kami dengan firman-Mu setiap hari. Ubahkan kami ya Tuhan, dan kami dapat selalu melakukan firman di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Roh Kudus-Mu mengurapi kami sore hari ini menjelang malam. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Amin. Kembali kita membaca Alkitab di sore hari ini menjelang mau malam ya, menjelang senja. Karena berhubung kita membacanya tadi sore, karena siang kita sibuk, sekarang kita membaca Alkitab lagi. Dari kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 3 hingga dengan ayat yang ke-56b. Injil Lukas pasal 23 ayat 3 sampai dengan ayat 7 dengan perikop Yesus di hadapan Pilatus, sambungan dari tadi ya, yang agak sore tadi, yang berbunyi demikian. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Kemudian Injil Lukas pasal 23 ayat 8 hingga dengan ayat yang ke-12 dengan perikop baru. Yesus di hadapan Herodes yang berbunyi demikian. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Kemudian Injil Lukas pasal 23 ayat 13 hingga dengan ayat yang ke-25 dengan perikop baru. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Terdapat juga di kitab Injil Matius pasal 27 ayat 15 sampai 26. Injil Markus 15 ayat 6 sampai 15 dan Injil Yohanes 18 ayat 38 sampai 19 ayat 16 yang berbunyi demikian. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati."
Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama. Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi, Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya istimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya dia salibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Itu sesuai dengan tuntutan mereka, tetapi Yesus diserahnya kepada mereka untuk diberlakukan semau-maunya. Wah, dahsyat. Orang berdosa dilepaskan ketika Yesus mau disalibkan. Dan Yesus tidak didapati kesalahan apapun padanya. Saudara-saudara, kita juga harus begini seperti Yesus. Kita harus benar-benar berani berbuat kebenaran dan kebaikan, sekalipun kita dimasukkan ke dalam suatu hukuman yang tidak didapati kesalahan pada kita. Puji Tuhan, karena disitulah kemenangan kita akan terjadi. Kemudian Injil Lukas 23 ayat 26. Injil Lukas pasal 23 ayat 26 hingga dengan ayat yang ke-32. Dengan perikop baru, Yesus dibawa untuk disalibkan, yang berbunyi demikian. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau ia berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Kemudian di Injil Lukas pasal 23 ayat 33 hingga dengan ayat yang ke-43 dengan perikop baru, Yesus disalibkan. Terdapat juga di Injil Matius 27 ayat 33-44, Injil Markus 15 ayat 22 sampai 32, dan Injil Yohanes 19 ayat 17-24 yang berbunyi demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membangun undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan diri sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah.
juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang ada di gantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dahsyat saudara, penjahat diampuni karena dia mau mengakui dan tahu siapa Yesus. Dia benar-benar mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Raja, karena Yesus juga menjanjikan kepadanya Firdaus ketika ia berkata seperti itu kepadanya. Puji Tuhan saudara, pertobatan kita lebih penting daripada kesombongan kita. Kemudian Injil Lukas 23 ayat 44 hingga dengan ayat 49 dengan perikop baru. Yesus mati. Terdapat juga di kitab Injil Matius 27 ayat 45-46, Injil Markus 15 ayat 33-41, dan Injil Yohanes 19 ayat 28-30 yang berbunyi demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Aba, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Dahsyat karena dia adalah Tuhan. Ketika dia mati, bait suci pun terbelah menjadi dua. Bait suci yang dibangun di Yerusalem saat itu, saudara. Siapa yang bisa melakukan ini kecuali Sang Penguasa, yaitu Tuhan kita. Apalagi yang bisa kita banggakan dari yang lain selain Yesus Kristus, karena dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita, sehingga segala keajaiban yang terjadi masih saja membuat orang-orang lain tidak percaya dan keras hati untuk menerima janji-janjinya. Tapi ini adalah pilihan saudara. Kemudian di Injil Lukas pasal 23 ayat 50 hingga dengan ayat yang ke-55, dengan perikop baru, Yesus dikuburkan. Terdapat juga di Injil Matius 27 ayat 57-61, Injil Markus 15 ayat 42-47, Injil Yohanes 19 38-42 yang berbunyi demikian. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan,
lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Kemudian Injil Lukas pasal 23 ayat 56b tadi sampai 56 ayat, sekarang 56b dengan perikop baru kebangkitan Yesus. Terdapat juga di kitab Injil Matius 28 ayat 1-10, Injil Markus 16 ayat 1-8, Injil Yohanes 20 ayat 1-10. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita sore hari ini. Kiranya kita yang sudah menjadi milik Kristus jangan sekali-kali kita keluar dari iman kita, karena keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan apapun kecuali karena pengorbanan Kristus dan karyanya di kayu salib. Berbahagialah kita yang diberi karunia untuk mengerti memahami tentang firman Tuhan, tentang pilihan, dan juga tentang orang-orang yang sudah termeterai di kitab kehidupan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia hingga akhir hayat kita, sekalipun kita menderita, sekalipun kita sering dicobai dan mengalami banyak hal dalam hidup kita. Biarlah firman selalu menguatkan kita, karena Yesus sendiri sudah menjanjikan kita untuk selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan Yesus baik, Dia tidak pernah melewatkan setiap orang yang meminta kepadanya. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus berkati kita semua yang mendengarkannya. Semoga Anda dan saya diberkati selalu dengan firman Tuhan. Semakin kita membaca firman, semakin iman kita bertumbuh, semakin kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapa, terpujilah namamu, kuasai kami sepenuhnya dengan firman setiap hari. Biar kami selalu yakin dan percaya pada Engkau, kuasa-Mu dan segala kebaikan-Mu, untuk menuntun kami selalu dalam pertobatan, dalam iman yang sejati kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami anak-anak-Mu menantikan Engkau di bumi ini. Dan jikapun kami kembali kepadamu, kami tetap percaya bahwa Engkau mengasihi kami lebih dari apapun yang ada di dunia ini yang tak bisa kami bayar dengan apapun. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore.